A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ya ghafur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV. Mudah-mudahan kita semuanya ya senantiasa berada dalam naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka dan dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya soleh ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam program Hikmah kita akan coba kembali menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran, kita ambil hikmah untuk memperkuat ya kualitas keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kemudian dengan itu semua kita akan menjadi muslim ya dengan karakter yang kokoh dan tangguh. Karena kekuatan karakter keislaman kita inilah yang akan menjadi kunci keselamatan kita ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya. Ya orang-orang yang beriman, ya, kuatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah. Ya, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Jadi takwa dan keislaman ini satu hal yang berkaitan erat. Kalau kualitas takwa kita bagus, insyaallah ya karakter keislaman kita, karakter pribadi muslim dalam diri kita kokoh dan tangguh, sehingga insyaallah ya akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Dalam kesempatan kali ini di dalam program Hikmah di episode ini saya akan mengangkat tema masih tentang berkaitan dengan akhlak. Tema yang saya angkat kali ini adalah meneladani akhlak ya para nabi dan para rasul dalam diri setiap muslim. Ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan ya di episode sebelumnya bahwa ya, akhlak yang baik ya dalam diri seorang muslim ya itu merupakan bagian dari hal yang diwajibkan di dalam agama kita ya. Jadi yang namanya muslim itu harus ya wajib memiliki akhlak mulia. Ya. Jadi bukan muslim namanya kalau kemudian dirinya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun kekuatan akhlak dalam diri kita ya. Sehingga lahirlah ya apa yang disebut dengan matinul khuluq ya. Akhlak yang kokoh dan tangguh dalam diri kita dalam situasi apapun ya, yang kita kedepankan adalah akhlak yang baik. Baik kepada makhluk maupun juga kepada Khalik ya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kadang-kadang kepada makhluk dia baik, tetapi kepada Khalik ya kepada Allah yang menciptakan dia tidak berakhlak.
Atau sebaliknya ya dia sangat berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika berhadapan dengan makhluk ya tidak ada akhlak yang baik. Ya, kalau nyembelih ya nyembelihnya kejam gitu ya. Kalau bertetangganya gaduh gitu ya. Kalau bertemannya berpecah ya dan sebagainya. Nah, ini tentu kita tidak harapkan. Ya. Yang kita harapkan adalah ya akhlak baik ini senantiasa kita hadapkan kepada Allah sebagai pencipta kita dan juga kepada makhluk ya. Sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Dalam situasi dan kondisi apapun ini yang kita kedepankan. Jadi akhlak yang tangguh itu tidak hanya ketika kita dalam keadaan sejahtera. Ya, dalam keadaan lemah, susah juga tetap kita kedepankan akhlak mulia. Nah, ini yang disebut dengan ketangguhan akhlak atau matinul khuluq. Ya. Jadi baiknya kita itu ya, mulianya akhlak kita itu dalam situasi apapun. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi dan para rasul yang lainnya. Mereka tetap mengedepankan akhlak dalam kondisi apapun. Ya. Bahkan ke dalam keadaan perang sekalipun, ya akhlak yang mulia tetap dikedepankan. Ya. Apalagi dalam kondisi damai, tentram gitu ya, ini lebih dikedepankan lagi akhlak mulia. Ya. Ya, Muslim yang memiliki kekuatan akhlak, ketangguhan akhlak ya. Jangankan di waktu tentram ya, ketika rusuh gelisah dia masih bisa mempertahankan akhlak mulia. Nah ini yang beberapa waktu ini diperlihatkan ya, dicontohkan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Situasinya sudah sulit ya, sudah mengiris-ngiris hati ya, bayangkan ya. Mereka harus menyaksikan anak-anak mereka atau orang tua mereka ya, menjadi korban kekejaman ya, Zionis ya la'natullah alaihim. Tetapi kemudian mereka masih mengedepankan akhlak mulia ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga kepada sesama makhluk. Mereka masih bisa mengucapkan alhamdulillah ya, berbaik sangka kepada Allah di tengah kesusahan yang sedang mereka alami. Nah, inilah ya contoh ketangguhan akhlak di zaman modern ya. Tabe ya, hormat kita kepada kaum muslimin di Palestina, sehingga kemudian menjadi aneh kalau ada orang yang mengaku Islam di Indonesia ya, tapi cuek dan acuh ya dengan yang terjadi di Palestina hari ini dengan berbagai alasan yang sebetulnya tidak logis gitu ya. Nah, karena itu kemudian ya dalam rangka membangun matinul khuluq, yaitu ketangguhan akhlak di dalam diri kita ya, salah satu cara yang mungkin kita lakukan adalah menjadikan para nabi dan para rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan di dalam membangun akhlak, ketangguhan akhlak setiap muslim ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul ya, dari jenis golongan kita manusia, tidak dari golongan yang lain ya. Ya tentu salah satu tujuannya adalah supaya gampang, mudah ditiru dan dicontoh. Nah, gitu ya. Kalau misalnya Rasul yang diutus kepada kita bukan dari golongan manusia, susah nyontohnya. Ya, misalnya diutus malaikat jadi Rasul, susah kita. Malaikat nggak punya syahwat. Ya, jadi dia nggak tahu bab menanggulangi ya, syahwat. Atau bangsa jin misalnya, kita nggak tahu nih kalau bangsa jin tipikalnya gimana ya. Tapi kan nggak kelihatan nih gimana kita mau mencontoh sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya, cara tradisi gaya hidupnya beda ya, makanannya beda gitu. Bagaimana kita akan mencontoh mereka? Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, para nabi dan para rasul dari jenis golongan kita yang manusia, yang dengannya kemudian tidak ada alasan bagi kita di hadapan Allah untuk mengatakan kami tidak bisa mencontoh mereka. Ya. Tetapi ya, mereka Allah utus supaya kemudian kita bisa meniru ya, apa yang menjadi kemuliaan dalam diri mereka. Semuanya ya, dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mereka semua memiliki akhlak
yang mulia yang bisa kita contoh, bisa kita tiru. Ya, kemuliaan akhlak mereka, ya, para nabi dan para rasul bisa kita contoh dan bisa kita tiru. Nabi Ayub alaihissalam misalnya, Allah uji dalam keadaan sakit, tetap dia mengedepankan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada istrinya, ya, masih dikedepankan akhlak mulia. Kepada tetangga yang memusuhinya masih mengedepankan akhlak mulia. Ya. Sehingga kemudian karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan contoh kepada kita bagaimana kesabaran beliau. Ya. Ya. Jadi ini satu hal yang menarik ya untuk kita pelajari dari kehidupan para nabi dan para rasul. Nah, jadi ketika kita sakit, ya, tetap kita kedepankan akhlak mulia sebagaimana Nabi Allah Ayub alaihissalam mengedepankan akhlak mulia. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam misalnya, ya, sudah sedemikian ya kerasnya ya hati sang ayah, gitu, menghadapi dakwah beliau dengan memutuskan ya tali silaturahim gitu kan, ya, sehingga Nabi Allah Ibrahim dianggap bukan anaknya gitu, diputuskan gitu kan, ya, diusir. Tapi apakah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian balik memusuhi ayahnya? Tidak ya. Tapi beliau justru minta kepada Allah agar ayahnya ini diberikan ampunan. Nah, ya. Artinya ya, sejahat apa, katalah seburuk apapun orang tua kita, ya kan, yang namanya anak tetap harus berbakti, berbuat baik kepada orang tua sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya, jadi hari ini kalau ada ya anak-anak ya, kita sebagai anak yang kemudian bermasalah ya dengan orang tua ya, dan menilai orang tua kita ya menjadi sumber ya, atau bermasalah lah gitu ya. Ya tetap sebagai anak harus mengedepankan akhlak mulia kepada mereka. Dan itu bukan menjadi hujah bagi kita, alasan bagi kita untuk kemudian ya, berbuat buruk ya kepada kedua orang tua kita. Dan banyak lagi contoh ya dari kehidupan para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang semuanya bisa kita contoh, ya, bisa kita tiru ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan ya, dan ini menjadi wahyu ya. Di dalam surah Al-Kahfi ya, Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ya. Katakanlah Muhammad kepada umatmu kan begitu ya, innama ana basyarum mislukum, saya ini ya sama manusianya seperti kamu. Yuha ilayya, cuman bedanya diwahyukan kepadaku ya, bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Ya, jadi ya bedanya kita dengan para nabi dan para rasul yang mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya sisi kemanusiaannya bisa kita contoh sama dengan kita. Mereka punya rasa sedih, mereka punya rasa gembira, mereka juga punya rasa kecewa kan begitu. Mereka juga punya sifat lupa gitu kan. Ya, Rasulullah itu dalam beberapa riwayat ya pernah lupa. Ya. Jadi itu menunjukkan sisi kemanusiaan beliau. Ya, bahkan beliau juga pernah bersedih ya ketika putranya yang bernama Ibrahim ya dari Sayyidah Maria Al-Qibti wafat, masih kecil. Ya, beliau nangis. Ya. Ini menggambarkan sisi kemanusiaan beliau, dan itulah kemudian menjadi alasan ya, bagi kita untuk bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad ya, dan juga nabi-nabi yang lain. Dan karena itu kemudian ya secara umum ya para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat ya, dari Allah ya, karena dengan diutusnya mereka kita punya patokan, punya pegangan, punya cetakan. Oh begini ya, cara kita berakhlak. Case by case-nya kita ikuti apa yang terjadi pada diri para nabi dan para rasul. Dan semuanya lengkap lah ya. Jadi para nabi dan para rasul itu mewakili semua tipe manusia ya, situasi yang terjadi pada mereka mewakili semua situasi yang ada pada diri kita. Walaupun berbeda zaman begitu kan. Tapi situasinya, kondisinya, ya, kasus-kasusnya sama aja ya dengan yang terjadi pada kita hari ini.
Dulu ada Firaun ya, penguasa yang zalim, ya hari ini juga ada penguasa yang zalim gitu kan. Nah, bagaimana menghadapinya? Ya tirulah ya bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam menghadapi Firaun. Ya, sudah sekejam itu, sejahat itu, sekurang ajar, sekafir itu Firaun, tetap Nabi Musa alaihissalam mengedepankan akhlak kepada Firaun di dalam berdakwah. Ya Allah perintahkan ucapkanlah perkataan yang lembut ya. Wa qulu qaulan layyinan, ucapan yang lembut itu kepada Firaun begitu. Nah, ini contoh gitu kan. Karena itu kemudian ya Allah menegaskan di dalam surah Al-Anbiya ya, surah yang ke-21 ya, di dalam ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu ya. Ya khitab di sini ya, adalah Rasulullah SAW, tetapi kalau berbicara secara umum sebetulnya ini merujuk kepada seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus. Mereka semuanya Allah utus menjadi rahmat ya bagi semesta alam. Ya, jadi menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semesta alam. Ya, supaya kita bisa mencontoh ya apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, maka diutuslah nabi dari bangsa kita manusia. Ya. Bahkan ya rahmat Allah ya sangat berlimpah melebihi limpahan rahmatnya kepada umat-umat terdahulu, yaitu kepada kita umat Rasulullah SAW. Bahkan ya di dalam ayat ini disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, ya, kamu ya kita umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan ya bagi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian ya Nabi Muhammad menjadi khataman nabi ya, menjadi penutup para nabi. Ya, yang namanya penutup ya risalahnya ini berlaku sampai akhir zaman ya, sampai kiamat. Ya, ini menandakan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan misi utama dari Rasulullah SAW ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, jadi itu misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhlaknya kan dibagi dua ya, ada tiga lah ya. Dua lah ya, akhlak kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama makhluk. Makhluk nanti dibagi, ada tanaman ya, ada tumbuh, ada hewan, begitu, enggak ada sesama manusia. Itu kan poinnya di situ ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan itu. Ya. Dalam bahasa simpelnya ini adalah penjabaran dari ibadah ya. Jadi kalau begitu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, berbicara akhlak sesungguhnya adalah berbicara ibadah. Kadang-kadang orang mikirnya kalau ibadah itu ya rukun Islam ya, syahadat, salat, ya, zakat, puasa, haji, begitu ya. Padahal sebetulnya ibadah itu lebih dari itu, ya lebih luas dari itu. Ya, salah satunya adalah akhlak mulia juga ibadah. Jadi jangan anggap sepele gitu kan kebaikan-kebaikan akhlak yang kita lakukan ya, di dalam kehidupan kita ya, dengan mengedepankan akhlak mulia kepada siapapun, maka sesungguhnya kita sedang beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk lalu kemudian memilih salah seorang di antara mereka untuk dijadikan percontohan kebajikan. Ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, innama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kita ya, bagimu. Ya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah
dan mengharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi Allah tegaskan betul ya, kalau mau kita menjadi orang yang berakhlak mulia, maka contohlah ya para nabi dan para rasul. Ya, kalau kita yang terdekat ya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi secara umum ya akhlaknya para nabi dan para rasul ya, dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW, semuanya bisa kita jadikan sebagai suri teladan, sebagai contoh akhlak mulia. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Jadi kalau di ayat di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 ya, khitabnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad begitu. Di ayat ini ya, secara spesifik Allah menyebutkan Nabi Ibrahim. Kalau berbicara akhlak para nabi, ya, akhlak mulia yang bisa kita contoh ya, termasuk akhlak para nabi dan para rasul yang lainnya. Tidak hanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim, sungguh telah ada, kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Ibrahim bagi kalian uswatun ya, contoh yang baik, fi Ibrahim pada diri Ibrahim, wallazina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama mereka ya, kaumnya Nabi Allah Ibrahim ya, itu juga ya memiliki kemuliaan akhlak. Jadi disinilah kemudian ya tergambar dalam benak kita bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikan, menginternalisasikan ya, bahasa mudahnya ya mencontoh gitu ya, akhlak para nabi dan para rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu kemudian ya ada satu kaidah yang bisa kita gunakan ya, ketika kita menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita, dalam praktek, dalam rangka mengedepankan akhlak mulia. Gitu ya. Jadi ada caranya, ada kaidahnya yang bisa kita pakai supaya kemudian kita termotivasi untuk mengedepankan akhlak mulia di dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Ya, kan targetnya gitu tadi ya, kita membangun apa yang disebut dengan matinul khuluq ya, ketangguhan akhlak. Nah, akhlak kita itu ya disebut tangguh kalau kita kemudian bisa tetap berakhlak baik ketika dalam situasi dan kondisi yang rumit, sulit, susah. Yang secara mudahnya ya, seringkali situasi itu bisa dijadikan hujah bagi kita untuk marah, bisa kita jadikan hujah untuk mengumpat, untuk ngamuk gitu. Kan ada orang bilang wajar kalau dia marah ya, orang begitu misalnya. Nah, bagi orang-orang yang memiliki ketangguhan akhlak ya, tidak ada alasan untuk kemudian mengedepankan akhlak yang buruk dalam menghadapi situasi yang sulit dan rumit. Ya, karena pada dasarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun yang kita kedepankan adalah akhlak mulia. Baik ketika berhadapan dengan makhluk ya, sesama makhluk, apalagi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, situasinya misalnya kita berdoa ya serius ya, kita penuhi perintahnya misalnya ya, ada puasanya ya, sengaja betul nih ya, punya hajat, lalu kemudian ya, sebelum ya dalam rangka memenuhi hajat itu, keinginan itu, kita lakukan ibadah ya, sedekah dibanyakin, kemudian ini nih musim musim pemilu nih ya, musim pemilu nih ya, tahun 2024 ini. Kan ada banyak tuh yang punya hajat ya, mau jadi anggota dewan ya, anggota dewan daerah ya, DPRD ya, atau menjadi anggota dewan pusat gitu kan, atau menjadi presiden, jadi menteri, udah ada tuh ya target-targetnya. Nah, ada yang kemudian untuk memenuhi hajatnya itu ya dari sekarang udah mulai ya, sedekah dibanyakin, tahajud dikuatin gitu kan, supaya kemudian nanti menang
ya jadi gitu ya jadi anggota dewan misalnya. Dijalanin tuh, ternyata kemudian nggak menang. Nah, dalam situasi itu kalau seorang muslim yang memiliki akhlak yang tangguh ya, matinul khuluq tadi, maka dia akan tetap ya, memuliakan, mengedepankan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas kemudian berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini? Saya tahajud sudah ini, ya. Sedekah saya banyakin, ya. Puasa saya rajinin Senin Kemis. Tapi kenapa begitu hari pencoblosan saya kalah? Gitu ya. Marah-marah sama Tuhan gitu ya. Sampai ada yang sampai stres begitu kan. Nah, ini kan gara-gara ya, akhlaknya tidak tangguh. Tapi kalau yang akhlaknya tangguh nyantai aja kan gitu. Ada orang kayak gitu, ada. Ya, saya pernah dapat ceritanya itu ya. Ya, nyantai aja gitu, walaupun kalah ya uang sudah banyak keluar, ya, dia no problem. Ya. Ini yang kita harapkan. Ya. Bagaimana kaedahnya Bikenji ya, agar kemudian ya, di dalam situasi apapun kita bisa mengedepankan akhlak mulia. Simple saja. Ya. Ketika kita menghadapi sebuah situasi, maka bertanyalah kepada diri, jika Rasulullah dalam keadaan seperti sekarang, seperti diriku sekarang, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah SAW? Seperti apa perbuatan Rasulullah SAW? Kita dihadapkan situasi nih, set gitu ya. Bingung nih, apa yang mau kita ambil tindakan ya? Maka merenunglah sejenak, tanyalah diri kita, kalau Rasulullah SAW ya berhadapan dengan situasi yang seperti kita rasakan sekarang, kira-kira Rasulullah ucapannya gimana? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kira-kira apa yang akan dilakukan dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa yang akan dipikirkan oleh Rasulullah SAW? Ini simpelnya begitu. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang memiliki akhlak yang sangat mulia sebagaimana yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-Qalam ya. Allah menegaskan ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ya, berada pada level ya, akhlak yang agung, ya, memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka ketika kita dihadapkan situasi tadi tuh ya, yang kemudian menguras emosi begitu kan, atau kemudian memancing kemarahan ya, memancing buruk sangka ya. Kira-kira ya, kalau Rasulullah SAW dalam situasi sekarang seperti yang saya rasakan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang akan dipikirkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya tentu tidak mungkin keburukan. Pasti kebaikan, pasti kemuliaan yang dikedepankan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang kemudian yang kita jadikan sebagai patokan, ya, sebagai pegangan kita di dalam menghadapi berbagai hal ya, situasi yang kita hadapi, terutama menghadapi hal-hal yang sulit ya, yang susah, yang rumit, baik dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam berkeluarga, di dalam pertemanan ya. Datang teman kita kemudian mengatakan sesuatu yang membuat kita marah, tersinggung, ingat kalau Rasulullah di posisi saya, kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah akan membalas ya, ucapan buruk orang ini, atau Rasulullah akan memaafkan? Kalau kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah, maka yang harus kita ambil adalah mencontoh Rasulullah. Yakin kayaknya Rasulullah gak bakalan marah. Yakin kayaknya Rasulullah akan mengucapkan doa-doa yang baik sebagaimana dulu di Taif ya. Turun malaikat ya, penjaga bukit siap melaksanakan perintah Nabi ya. Kalau Nabi bilang udah timpa aja tuh ya, pakai batu ya, langsung. Tapi apa Rasulullah melakukan itu? Tidak. Maka bahkan Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi masyarakat Taif ya. Dan hari ini kita dapati ya, masyarakat Taif itu ya, soleh-soleh gitu ya, secara umum.
Nah, itu karena doa Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Di dalam berkeluarga juga sama ya. Ketika kita menghadapi situasi sulit ya, situasi memancing emosi, menguras perasaan ya, atau membangkitkan kesedihan, ini terutama para istri gitu ya. Ngadepin suami ya. Suami ini kan kerja, kadang-kadang di kantornya banyak ada masalah gitu kan. Stres ya, di kantornya banyak tekanan, sampai ke rumah kebawa-bawa. Kadang istri mikir, saya nggak tahu apa-apa ya, kenapa kemudian di rumah dia seolah-olah kita ini bermasalah. Ini kan banyak situasi begitu ya. Maka kedepankanlah akhlak yang mulia ya. Patokannya apa itu tadi? Kira-kira kalau Rasulullah, kalau saya mengadulah kepada Rasulullah hari ini ya, tentang perlakuan suami saya, kira-kira apa yang diperintahkan Rasulullah? Mungkinkah Rasulullah akan menyuruh saya melakukan keburukan kepada suami saya? Tidak. Pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan kita ya, untuk mengedepankan kebaikan dan akhlak mulia. Demikian juga para suami ya, ketika berhadapan dengan para istri ya. Ya, karena istri juga capek di rumah begitu kan. Sehingga kemudian bisa jadi ada pekerjaan-pekerjaan dari perintah-perintah suami yang kemudian terlupakan ya. Pulang kerja suami capek, haus gitu kan, minta istri tolong mah bikinin teh hangat misalnya. Nah itu kan, nah istrinya lagi gosok baju sambil nyetel video ceramah. Dan pakai headset, nggak dengar suaminya teriak-teriak, gitu kan. Dipikir suaminya belum pulang gitu kan. Nah, kan situasi begini seperti ini kadang-kadang kan sering terjadi ya. Nah, kalaulah kita ya, sebagai suami kemudian tidak mengedepankan akhlak mulia, udah tuh jadi perang dunia tuh ya. Yang muncul nanti kalimat yang kalau tidak kita tidak mengikuti akhlak Nabi, ya sudah, yang ada nanti istri kita marah-marahi. Istri menjadi sasaran akhlak buruk kita. Nah, ketika itu katakanlah situasinya, suami bagaimana? Mikir, ya Allah ya. Saya haus, capek, habis cari nafkah, istri dipanggil-panggil nggak jawab, nggak dengar gitu. Nah, coba tanya kalau Rasulullah di posisi saya, kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian akan teriak, ya, memanggil istri dengan sebutan binatang, gitu kan? Atau Rasulullah ya, kemudian melakukan kebaikan yang lain? Ya. Saya yakin ya dalam posisi itu Rasulullah lebih memilih kemudian melayani diri sendiri. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau dilihat istrinya sedang ada kesibukan dan beliau punya hajat, katakanlah tadi ya, minta disediain minum, kan. Kalau beliau tahu Rasulullah ya, atau dipanggil nggak nyaut, sudah Rasulullah kerjain sendiri aja. Tanpa kemudian ya merasa berhadapan dengan istri yang tidak berbakti lalu kemudian merasa berhak untuk memarahi, mencaci maki, tidak. Nah, makanya kemudian ya wajar kalau Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tangga saya seperti surga, karena di dalamnya tidak ada percekcokan, ya, tidak ada keributan, ya, kehebohan, kegaduhan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Di dalam pekerjaan juga sama, ketika kita berhadapan dengan bawahan, atasan, ya kadang-kadang namanya manusia, sering sekali kita harus ya, berhadapan dengan situasi yang rumit, sulit, ya juga sama memancing emosi ya, ketika berhadapan dengan atasan, dengan bawahan. Ya. Makanya kan ada banyak atasan-atasan yang killer ya, sukanya marah-marah ya sama bawahan. Nah, ini jelas ya tidak mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah berada pada posisi sebagai atasan, sering malah. Bahkan beliau memang atasan kan ya, atasannya kaum muslimin. Tapi tidak kemudian membuat Rasulullah merasa berhak untuk memarahi ya, orang-orang yang berada di bawah kendalinya. Tidak. Bahkan sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau pernah membuka ya, menyodorkan dadanya. Ya, menyodorkan tubuhnya, nih Muhammad, kalau ada yang pernah saya pukul ya, disengaja atau tidak, kalau mau balas silakan. Kepada orang-orang, kepada kaum muslim, bayangkan ya, itu kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Mengapa pula kita kemudian ya
tidak yang jauh dari kemuliaan Rasulullah kemudian merasa berhak untuk mencaci maki, merendahkan, memarahi bawahan kita. Kalau salah dalam pekerjaan buatlah prosedurnya. Kalau lihat prosedur tuh ya, prosedur SOP yang ada di kantor kan nggak ada di situ kalimatnya marah-marah tuh nggak ada. Atau bawahan sering terlambat kerja kemudian menyikapinya marahi gitu kan, caci maki kan nggak ada prosedur itu ya. SOP aja, bicara SOP pekerjaan saja tetap saja kan yang dikedepankan akhlak mulia gitu. Saya nggak ada tuh pernah baca gitu kan SOP pekerjaan yang kalau ada pelanggaran kemudian hukumannya dimarahin, dicaci maki, dipermalukan tuh nggak ada. Tapi prakteknya sering terjadi gitu kan, atasan yang kemudian memarah-marahi, mencaci maki, merendahkan, melecehkan bawahannya hanya gara-gara kesalahan kan begitu ya. Jadi yang kemudian ini kita harus pahami ya. Jadi setiap kita menghadapi situasi ya, yang kemudian membuat kita terpancing emosi, yang kita hadapkan, yang kita pikirkan adalah seandainya Rasulullah SAW berada pada posisi seperti saya, apa yang dia akan diucapkan, apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW, apa yang akan dipikirkan oleh Rasulullah SAW ya. Sehingga kemudian ini akan memotivasi kita untuk mengedepankan akhlak mulia ya. Dan menjadi pribadi yang mulia dengan akhlak ini ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, bukanlah sesuatu yang tidak mendatangkan benefit ya. Bahkan lebih dari itu bisa mendatangkan profit keuntungan ya. Ya, sebagaimana dalam apa yang Allah sebutkan di dalam surah As-Surah ya, ayat yang ke-20, siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Berakhlak mulia ini bagian dari cara kita mengharapkan keuntungan atau kebahagiaan di akhirat. Maka kalau kita fokus dengan akhlak mulia ini, maka sesungguhnya ya sebagaimana Allah sebutkan, Allah akan tambahkan keuntungan itu baginya. Ya, kita di dunia nanti akan Allah lebihkan di dalam kehidupan dunia ini kebaikan-kebaikan bagi kita. Ya, bahkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, ini makanya disebut hadis qudsi. Ya ibna Adam, ya, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinaan. Hai anak Adam, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tafarrag li'ibadati, ya, sibukkanlah diri kalian dengan beribadah, ya, amla sadraka ghinan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kelapangan. Ya wa asudda faqrak, lalu kemudian akan aku penuhi kebutuhan kalian. Nah, ya. Wa illa taf'al, kalau kalian tidak melakukan hal itu, nah, ya, mala'tu yadaika sughlan, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan aku penuhi kebutuhan kalian. Ya. Maka akan jika kamu tidak melakukannya, maka akan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Ya, kalau kita sibukkan diri kita dengan kemuliaan ya, dengan ibadah, dengan kan bagian dari ibadah itu akhlak mulia ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelapangan kepada kita. Ya semuanya itu jadinya terasanya nyantai, lapang kan begitu ya, enak begitu. Dan kemudian Allah katakan ya akan dicukupkan kebutuhan. Ya wasuda fakrak. Ya, kalau fakrak ini berarti kan bicaranya kefakiran, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita sehingga kita tidak menjadi orang yang fakir. Nah, sebaliknya kalau kemudian kita tidak melakukan itu, ya, maka Allah katakan ya wa illa taf'al, kalau kalian tidak melakukan itu, mala'tu yadak suglan, maka kemudian akan aku penuhi ya, diri kalian itu dengan kesibukan. Jadi waktu itu nggak terasa, dan nggak ada kesempatan untuk beristirahat rasanya gitu. Kan ada banyak orang yang situasinya seperti itu. Ya.
nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ini, nggak bisa itu, sibuk. Nah, itu ini kok bisa jadi ya pangkalnya adalah ini, karena kita melalaikan ya ibadah, kemudian seringkali kita mengedepankan akhlak buruk ya dalam kehidupan kita. Walam asudda faqrak, maka kalian kebutuhan kalian tidak akan dipenuhi. Padahal harta banyak tetapi tetap merasa takut, merasa kurang, merasa fakir, merasa miskin. Sehingga kemudian merasa perlu memaksimalkan waktu yang ada. Kalau perlu kerja 24 jam gak usah tidur. Nah, itu kan berarti apa? Diteror oleh kefakiran. Yang kebayang apa nanti susah nanti ini muncul hutang menumpuk, begitulah. Akhirnya kemudian habis ya waktu utama dalam kehidupan kita untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan ya dalam kehidupan kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.